mekanisme yang sudah kita lakukan, bahkan di tingkat pusat kan tidak bisa diutak-atik lagi karena memang itu sudah dari bawah ke atas. Itulah mekanisme yang kita ingin juga sama-sama coba kemukakan sekarang dalam periode ini untuk pemilu yang berkualitas, bahwa kita lebih terbuka untuk konteks itu. Tapi untuk lebih menyangkut hal lain, mungkin Pak Arif, Bu Ida, Pak Hadar mungkin ada hal yang ingin ditambahkan mengenai konteks ini berkaitan dengan aktivitas yang sudah juga kita lakukan berkenaan dengan beberapa mekanisme yang juga sudah kita terapkan dalam aktivitas itu. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Bapak Sudarso beserta jajaran. Pertama-tama marilah kita bersama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai dengan hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kemudahan di dalam melaksanakan tugas-tugas negara. Yang kedua, kami ingin merespon beberapa hal yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sudarso, bahwa kami di dalam bekerja itu tunduk dan patuh pada norma hukum yang ada di dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilu maupun di dalam Undang-Undang Pemilu. Kami tidak pernah mempunyai pretensi apapun terhadap hasil verifikasi. Proses dan hasil verifikasi itu sepenuhnya tunduk pada norma undang-undang. Hasilnya sebagaimana kita ketahui bersama adalah 10 partai. Itu berdasarkan norma hukum dan sebuah proses yang sedemikian transparan yang juga belum pernah terjadi pada pemilu sebelumnya. Hasil verifikasi itu disampaikan dalam sebuah mekanisme rapat pleno terbuka. Dan sekali lagi bahwa KPU tidak akan mempertaruhkan integritas kita, independensi kita terhadap kekuatan manapun. Pedoman kami adalah norma undang-undang. Ibu dan Bapak yang kami hormati, undang-undang itu memang berbeda ya dibandingkan undang-undang pemilu sebelumnya. Yang sekarang itu jelas di dalam pasal 8 ayat 2. Potong aja, darahnya udah jelas, potong aja. Satu persyaratan saja tidak dipenuhi maka membawa sebuah hukum partai politik 9 parpol itu adil nggak, bener nggak dilakukan. Jadi Kita semua lagi, tahu. Kami tegaskan, kami garis bawahi bahwa kami tidak tunduk pada tekanan manapun. Pedoman kami adalah undang-undang penyelenggara pemilu dan undang-undang pemilu. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan keputusan Bawaslu, kami sudah sampaikan argumentasi KPU untuk sampai pada sebuah keputusan tidak dapat melaksanakan keputusan Bawaslu. Kami sampaikan secara tertulis kepada Bawaslu dan juga kami sampaikan kepada PKPI sebagai terusan. Itu di dalam forum ini kami tidak akan mengulang lagi apa yang menjadi pertimbangan KPU untuk sampai pada sebuah keputusan tidak dapat melaksanakan keputusan dengan pengawas pemilu. Dan mari kita hormati bersama norma undang-undang yang ada dan tentu KPU sebagai sebuah institusi itu tidak terbang terhadap hukum. Siapapun bisa meminta akuntabilitas penyelenggara pemilu terhadap kebijakan, terhadap policy, terhadap keputusan yang sudah diambil oleh Komisi Pemilu. Selesai itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan dan tentu kami berharap ini mempunyai tanggung jawab moral untuk menyampaikan, melaporkan dalam forum partai KPU. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf dengan berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Setiaso yang terhormat dan para pimpinan partai PKPI. Saya hanya sedikit menambahkan, jadi dalam perkembangan belakangan misalnya fatwa, tentu semua ini kami ikuti perkembangannya dan kami pelajari. Jadi kemudian kami juga punya tugas untuk membahasnya di pleno kami. Namun demikian, sekali lagi apa yang disampaikan oleh saya, Pak Ija maupun Pak Ferry, bahwa yang kami jalankan lagi-lagi bukan karena ada tekanan dan bukan juga karena ada agenda bahwa Pak Setiaso tadi mengutipnya dengan kepentingan bangsa untuk menyederhanakan sistem partai politik kita. Tetapi semata-mata memang pengaturan undang-undang kita demikian sehingga kita harus bekerja seperti apa yang diaturkan tanpa ada semacam rencana-rencana bahwa kalau 10 itu yang ini bukan yang itu. Jadi betul-betul siapapun yang memenuhi apa yang diatur dalam undang-undang itulah yang kemudian menjadi ketetapan dan itulah yang sudah berjalan. Nah, sekali lagi mengenai perkembangan terakhir, kami sedang mempelajarinya dan kami akan membahas lebih dalam mengenai ini dan rapat kami yang akan bisa saya kira itulah respon Pak Setiaso yang terhormat dan pimpinan PKPI. Saya kembalikan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan pleno? Pak Diki tadi dari wilayah-wilayah Baik, lain kali saya perlu merespon penjelasan Wida maupun Pak Darumai. Sekali lagi itulah yang kita harapkan ya. Kita harus melihat realita yang ada Pak ya. Di tingkat kabupaten kota ya, parpol-parpol ini mencari orang yang punya kapasitas, yang punya integritas untuk memimpin parpol tidak mudah. Saya meyakini juga sama yang dihadapi oleh KPU di dalam merekrut para petugas KPU tingkat 2 terutama ya, apalagi tidak ada organisasi. Maksud saya mengatakan ini, jadi para petugas kita, anak buah saya juga para pengurus bisa saja melakukan kekeliruan itu di dalam melakukan tugas masing-masing. Dan itu nyata-nyata terjadi Pak, itu nyata-nyata terjadi. Disitulah terjadi sengketa kan, ya. KPU menentukan TNS, sementara kita meyakini itu NS dan itu nah sengketa ini kan sudah diwadahi dan sudah dilakukan. Oleh karena itulah kami ingin membuktikan ini semua kan di dalam tahap adjudikasi 3 hari berturut-turut. Juga kita mendengarkan dengan bersama, kita datangkan saksi baik itu kader baik itu perangkat daerah gitu. Dan kalau itu sekali lagi terjadi kesalahan itu amat wajar menurut pandangan saya. Oleh karena itu kita lalu perlu saling mengerti gitu, kalau Anda juga bersalah kita pun bisa salah. Oleh karena itu dari sengketa ini juga tidak semua kabupaten kota yang kita sodorkan bisa lolos semua. Ada juga yang gagal. Itu bukti bahwa memang menurut pandangan kita Bawaslu sudah berdiri sebagai pengadil dengan menundukkan diri sebaik-baiknya. Lalu kemudian karena terjadi sengketa atau katakan bukan sengketa tetapi sebuah tafsir yang berbeda antara dua lembaga di dalam satu rumah, ya, rumah penyelenggara pemilu ini, lalu diperlukan sebuah fatwa kan gitu kan. Nah, fatwa itu sudah keluar, kita juga mempelajari dengan cermat. Pertanyaan kami, apakah fatwa